Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita kembali mengikuti sekolah minggu online ya. Oh, hari ini istimewa loh. Kok kayaknya setiap minggu istimewa? Benar adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu ingin melayani adik-adik dengan luar biasa dan memberikan pelayanan yang terbaik. Makanya setiap minggu itu istimewa ya. Minggu ini kita akan sama-sama merayakan kenaikan kelas buat adik-adik semua. Makanya acaranya agak berbeda di sekolah minggu hari ini. Ayo siap-siap ya kita untuk mengikutinya ya. Jangan lupa hari ini yang akan melayani di puji-pujian ya untuk yang adik-adik kelas kecil ada Kak Win, ada Kak Anita dan juga Bu Murti. Terus kemudian nanti ikuti terus ya ada persembahan pujian loh, keren banget dari adik-adik kecil kita. Terus hari ini kita juga ada panggung boneka yang akan menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Semangat ya kita mengikuti sekolah minggu. Ayo sama-sama kita beribadah dan Tuhan memberkati. Hai adik-adik, selamat pagi. Wah, nggak kerasa ya, sudah minggu lagi. Nah, saatnya kalau minggu ini kita ngapain? Kita beribadah sekolah minggu secara online. Nah, nggak kerasa ya, sekarang ini kita semua ternyata sudah naik kelas loh. Yang TK naik kelas 1, yang kelas 1 naik kelas 2, yang kelas 2 naik kelas 3. Wah, senang ya. Nah, saatnya sekarang kita ngucap syukur sama Tuhan loh. Karena apa? Karena Tuhan sudah kasih kepandaian, Tuhan sudah menyertai kita selama kita bersekolah. Ya, gimana caranya? Nah, kita harus mengucap syukur sama Tuhan, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, yuk sekarang kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau seminggu kemarin Engkau telah menyertai kami, melindungi kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu online.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Kalau kami boleh naik kelas, kalau kami boleh mendapatkan kepandaian dan kepintaran, itu karena Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mengikuti sekolah minggu, biarlah Tuhan Engkau pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu bersertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Aku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu bersertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Adik-adik, sekarang kita akan bangkit berdiri semua. Di sini siapa yang bergembira? Coba angkat tangannya. Wah, Kak Anita lihat di rumahnya angkat tangan. Semuanya bergembira. Kita mau memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan Gembira di Rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari,
Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ujian, kita mau berdoa dulu, mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ikuti Bu Murti ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajaklah kami Tuhan untuk selalu taat pada Tuhan, selalu mengikuti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman-Mu dan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman-Mu dan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Halo adik-adik, kita ikuti ya cerita panggung boneka hari ini. Hari ini panggung bonekanya akan menampilkan seorang anak yang luar biasa. Biarpun dia masih kecil tapi tidak manja. Kemudian apa? Dia adalah anak yang sangat hormat pada orang tua. Papa mamanya nggak ada di sisinya setiap hari. Tapi anak ini bisa tumbuh besar menjadi anak Tuhan yang baik. Siapa ya anak kecil ini ya? Pingin tahu nggak? Ayo kita saksikan panggung bonekanya sama-sama ya. Nah, sudah hampir jadi nih. Iya, bagus ya. Sekarang kita tinggal tambahkan. Semi, Apa ya? sudah hampir sore nih. Pulang yuk. Sam, kamu dipanggil tuh. Oh iya. Iya Bapak, sebentar ya. Padahal kita masih belum selesai mainnya. Ya udah, nggak apa-apa. Kita lanjut besok ya. Sam, bilang aja 5 menit lagi. Kita kan masih belum puas mainnya. Nggak baik berkata seperti itu, Milka. Kita harus taat pada orang tua. Yuk, sebaiknya kita beresin mainannya. Pak, aku beres-beres dulu ya, Pak. Baiklah. Milka, kenapa kamu bengong? Samuel begitu taat pada Papa Eli. Kok bisa ya, Pak? Samuel memang berbeda. Berbeda gimana, Pak? Dia kan sama seperti kami, anak-anak yang lain. Baiklah, Bapak akan sedikit cerita tentang Samuel. Waktu itu, Bapak Samuel bernama Pak Elkana belum mendapatkan anak dari istrinya yang bernama Ibu Hana. Suatu hari, Bu Hana berdoa di bait suci, memohon agar diberi anak. Dan Bu Hana berjanji satu hal di hadapan Tuhan. Berjanji? Janji apa, Pak? Bu Hana berjanji kalau suatu saat mendapatkan anak, maka anak itu akan diserahkan pada Tuhan untuk melayani selamanya di bait Allah. Apa? Selamanya? Iya, Berarti dia tidak bisa melayani
Tidak seperti itu, Milka. Saya masih bisa kok bermain dan beraktivitas bersama kalian dan juga teman-teman yang lain. Tapi saya harus bisa mengatur waktu, kapan harus bermain dan kapan harus mengerjakan tugas. Oh, begitu ya. Itulah sebabnya Samuel tidak membuang-buang waktu saat jam bermainnya selesai. Oh ya, apakah Papa dan Mama Samuel pernah datang menemui Samuel di sini? Puji Tuhan, kalau Papa dan Mama setiap tahun datang menemui saya di sini. Saat Papa Mama Samuel datang ke sini, seringkali Samuel sendiri loh yang menyediakan makan untuk Papa Mamanya sendiri. Oh ya? Oh, keren sekali Samuel. Bukan itu saja yang sering dilakukannya loh. Setiap pagi, dia selalu merapikan tempat tidurnya sendiri. Menyapu, mencuci piring. Hah? Loh. Itu semua kan tugasnya pembantu, Pak. Kasihan sekali Samuel. Milka, saya melakukan itu semua dengan senang hati kok. Tanpa ada paksaan dari Bapak Eli atau siapapun. Saya nggak mau jadi anak yang manja. Saya harus belajar mengerjakan apa yang bisa saya lakukan. Tapi kalau memasak sih saya belum bisa. Hehehe. Iya, bisa keasinan semua makanannya. Samuel, wah meskipun kamu masih kecil sepertiku, tapi kamu tumbuh dewasa dalam sikap dan pemikirannya ya Pak. Iya. Saya juga ingin seperti dia Pak. Oh iya. Baiklah, kalau begitu saya juga harus segera pulang. Terima kasih ya Bapak Eli. Dadah Semi. Nah, Semi sudah siap untuk mengerjakan tugas sore ini bersama Bapak? Oke, saya sudah siap Bapak. Kalau Baiklah. gitu, kita berlomba siapa paling cepat sampai di bait suci ya. 1, 2, 3, lari! Waduh ini bocah. Aku malah ditinggal sendirian. Semi, tunggu. Wah adik-adik, biarpun Samuelnya masih kecil, iya kan? Tapi dia bisa menjadi teladan loh buat temennya. Dia seorang anak yang dengar-dengaran apa kata dari Imam Eli. Dia juga seorang anak yang patuh sekali. Dan bahkan dia seorang anak yang bagaimana? Rajin mengerjakan tugas yang disuruh kepadanya. Ini berarti adik-adik biarpun masih kecil, kalau yang ada di PG, mungkin ada yang di TKA, ada yang di TKB, atau kelas 1 atau kelas 2. Tetap kita bisa menjadi teladan ya buat teman-teman kita. Ayo kita lanjutkan ceritanya. Bagaimana kisah selanjutnya dari Samuel yang kecil ini ya. Ikut, enggak. Ikut, enggak. Ikut. Oh, Sam, kamu ngapain? Kok ngikutin suara tokek gitu? Ini saya sedang berpikir untuk memutuskan mau ikut perintah Abang Hofni dan Pinehas atau enggak. Emangnya apa yang diperintahkan oleh Hofni dan Pinehas? Abang Hofni dan Pinehas seringkali menyuruh saya mengambil daging persembahan yang untuk Tuhan itu menjadi miliknya sendiri. Tapi saya nggak mau karena itu milik Tuhan kan. Akhirnya Abang marah. Katanya saya adalah anak yang tidak taat pada perintah orang tua. Sedangkan mereka juga adalah imam loh di bait suci ini. Saya tahu kalau itu salah, tapi saya
harus bagaimana? Semi, dalam memutuskan suatu perkara, kamu nggak bisa cuma pakai pikiranmu sendiri. Kamu harus berdoa pada Tuhan Allah untuk meminta hikmat padanya. Hikmat? Apa itu hikmat, Pak? Hikmat itu berasal dari hati yang takut akan Tuhan. Jadi, hikmat adalah pemikiran yang benar berdasarkan kehendak Tuhan. Bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan, Pak? Kamu harus sering berdoa dan membaca kitab suci. Karena di dalam firman-Nya banyak sekali tertulis isi hati Tuhan. Dengan begitu, kamu pasti gak akan salah dalam menentukan pilihan. Baiklah, Pak. Besok saya akan berdoa lagi, minta hikmat pada Tuhan, Ya. agar saya bisa memilih mana yang baik dan yang benar menurut Tuhan Allah. Ya. Selamat malam, Bapak Eli. Selamat tidur, Samuel. Mimpi Iya, Pak. indah ya. Oke, Pak. Samuel, Samuel. Siapa ya yang panggil? Apa Bapak Eli ya? Coba aku ke sana deh. Pak Eli, ada apa Bapak? Apa sih? Saya gak panggil kamu. Tidurlah kembali. Baik, Pak. Samuel, Samuel. Aduh. Apa Bapak Eli lagi ya yang panggil? Kayaknya sih suaranya Bapak Eli. Coba ke sana deh. Ya Bapak, bukannya Bapak memanggil saya. Aku gak manggil kamu, anakku. Tidurlah kembali. Baik, Pak. Kok bukan Bapak Eli ya? Samuel, Samuel. Bapak Eli, kenapa ya? Coba datang lagi deh. Ya, Bapak Eli, bukannya Bapak panggil saya. Mungkin Tuhanlah yang memanggilnya. Samuel, mungkin Tuhan yang memanggilmu. Kalau nanti Dia memanggilmu lagi, katakan, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Baik, Pak. Tidurlah kembali, Samuel. Ya, Pak. Saya tidur dulu ya. Anak ini, sekalipun dia masih kecil, tetapi dia telah tumbuh dewasa sehingga disukai di hadapan Tuhan dan semua orang yang melihatnya. He has been grown up. Nah adik-adik, bagaimana kisah Samuel tadi? Menarik kan? Memang kisah ini tercatat di dalam Alkitab loh. Mari Kak Mary ajak kita untuk baca 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-26. Ayo kita baca ya. 1 Samuel 2 ayat 26. Kak Mary bacain, adik-adik dengarkan dengan baik. Bagi yang sedang membuka Alkitabnya, ikut Kak Mary baca ya. Yuk, 1 Samuel 2 ayat 26.
Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Wah, memang di sini di dalam kisah 1 Samuel menceritakan Samuel yang kecil itu dia tambah besar tapi tambah disukai oleh Tuhan dan manusia loh. Kak Mary pernah dengar ada mama yang ngomong begitu. Bu Mary, anakku itu loh waktu kecil itu sangat dengar-dengaran. Kalau kami ngomong apa, papanya ngomong apa, mamanya ngomong apa, dia pasti ikut. Tapi makin tambah besar jadi suka melawan. Kalau saya ngomong A, anaknya pasti ngomong B. Kalau papanya ngomong C, anaknya ngomong D. Intinya si anak ini makin bertambah besar makin suka melawan. Wah, adik-adik begitu enggak? Jangan ya, jangan makin besar seperti itu. Firman Tuhan mengatakan Samuel makin besar justru makin disukai oleh Allah dan manusia. Memang ya, rupanya Samuel itu menjadi anak berbeda dan luar biasa. Tapi selain Samuel, ada seorang anak lagi yang kalau kita baca di Perjanjian Baru juga dikatakan dia bertambah besar, tapi apa? Semakin disukai oleh Allah dan manusia loh. Apa ya ayatnya? Yuk Kak Mary ajak kita melihat Lukas pasal 2 ayat yang ke-52. Ayo buka Alkitabnya, Lukas 2 ayat 52. Sudah ketemu belum? Sudah ya? Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3 ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi. Dan Yesus makin apa? Bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di Perjanjian Lama tadi ada kisah Samuel, seorang anak yang luar biasa ya. Di dalam Perjanjian Baru juga kita membaca ada kisah Tuhan Yesus. Ya kan, di sini dikatakan bukan hanya bertambah besar itu artinya badannya yang makin besar. Anak-anak kan selama COVID kan di rumah ya. Ketika Kak Mary lihat fotonya, wah semua tambah gemuk ya, tambah tinggi. Nah itu bertambah besar secara fisik. Tapi apa bedanya? Bedanya adalah bertambah hikmatnya. Ini ya kata hikmat. Ayo lihat ya. Baca sama-sama apa nih hikmatnya? Hikmat itu bukan kepintaran gitu ya. Nah tidak sama dengan kepintaran kalau hikmat ini. Kalau pintar itu berarti begini. Misalnya sekarang banyak adik-adik yang pintar. Sering apa? Sering pegang HP, lihat YouTube, dapat banyak informasi, tahu banyak, pintar secara otak ya. Tapi hikmat ini berbeda. Hikmat berbicara apa? Hikmat ini berbicara yang pertama hati. Hati yang hormat pada Tuhan. Itu artinya anak yang punya hikmat. Jadi hatinya dia hormat, dia takut pada Tuhan. Kalau hormat pada Tuhan itu berarti dia tahu nih, Tuhan seneng gak ya kalau saya bohong? Nah Tuhan suka gak ya kalau saya suka pukul adik? Tuhan seneng gak ya kalau saya suka melawan mama? Nah itu berarti anak ini mau belajar. Apa sih yang Tuhan suka? Itu berarti kita belajar untuk hormat pada Tuhan dan hormat pada firman-Nya. Ini anak yang berhikmat. Yang kedua, apa itu hikmat? Yang kedua adalah hikmat itu adalah seorang anak yang hatinya mengasihi Tuhan. Hayo, siapa adik-adik yang suka
Kalau hari Minggu langsung ngomong ke mama, "Mama, saya mau cepet mandi. Saya suka dengar firman Tuhan. Saya cinta dengar firman Tuhan." Wah, itu anak yang mengasihi Tuhan loh. Dia suka dengar cerita Tuhan. Dia suka berdoa kalau malam mau tidur, kalau mau makan gitu ya. Kalau bangun tidur, dia juga suka apa? Suka juga apa? Melakukan apa yang Tuhan senang. Itu adalah anak yang berhikmat. Jadi anak yang berhikmat itu ada dua ya. Yang pertama adalah semakin dia hormat pada Tuhan. Ya, ada hati yang takut pada Tuhan artinya. Yang kedua, dia juga punya hati yang mengasihi Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita growing up. Bertumbuh, jangan hanya badan yang makin besar ya, tapi juga hati kita yang makin dekat dengan Tuhan. Hati kita yang takut dan hormat pada Tuhan, dan hati kita yang mencintai Tuhan. Itu adalah anak yang bertambah hikmatnya. Seperti Samuel kecil, sehingga dia disukai bukan hanya oleh Tuhan, tapi oleh manusia. Adik-adik mau nggak semakin disukai oleh Tuhan dan manusia? Mau ya? Kak Mary juga mau belajar terus menjadi anak Tuhan yang semakin disukai Tuhan dan juga semakin disayang sama manusia. Tuhan akan menolong kita kalau kita punya kerinduan seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang Kak Mary mau ajak semua adik-adik lipat tangannya, kita berdoa. Kita mau minta Tuhan tolong kita untuk memiliki hikmat ya, bertumbuh besar tapi memiliki hikmat, kemudian menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan menjadi anak yang hormat pada Tuhan. Yuk kita berdoa. Ikuti Kak Mary ya, matanya ditutup dan tangannya dilipat. Tuhan Yesus, kami senang sekali dapat belajar firman. Tuhan tolong kami tumbuh besar, bukan hanya badan yang selalu menjadi lebih besar, tapi juga hati kami, hikmat kami bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami semakin hormat pada Tuhan, kami semakin mencintai Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami menjadi anak yang seperti itu. Tentu ketika kami menjadi anak yang seperti itu, papa mama dan orang dewasa yang lain akan senang. Terlebih lagi Tuhan Yesus semakin senang dengan apa yang kita lakukan. Tuhan tolong kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita belajar menghafal ayat hari ini ya, yang diambil dari Lukas 2 ayat 40. Silakan buka Alkitabnya ya adik-adik, Lukas 2 ayat 40. Sudah temukan? Oke, yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3 ya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sekali lagi, yuk kita baca, lalu nanti kali yang ketiga kita hafalkannya. 2, 3 ya. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sama-sama hafal ya. Yuk 2, 3 ya. Anak itu bertambah besar dan semakin menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Mari kita sama-sama menjadi anak yang seperti itu ya. Bertambah besar, semakin kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada pada kita. Wah adik-adik, sekarang ada 2 teman kecil kita. Mereka mau belajar seperti Samuel juga. Bertambah besar dan bertambah hikmat. Semakin cinta Tuhan ya. Nah 2 adik kecil kita ada Michelle yang mau naik ke TKA. Dan kemudian ada adik Ralin yang mau naik ke TKB. Lucu-lucu gaya mereka. Biarpun kecil mereka mau memuji Tuhan dan melayani loh. Yuk kita lihat ya apa yang mereka akan pujikan di hadapan Tuhan dan apa yang mereka akan peragakan ya. Mari kita sama-sama menyaksikan pelayanan 2 adik kita ini.
bonekanya, kita belajar tentang siapa? Tentang Samuel. Bagaimana Samuel belajar firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik boleh melihat seperti Samuel ya. Nah, kita belajar untuk selalu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat seperti Samuel. Nah, kita akan siapkan juga persembahan kita hari ini. Kita akan menyanyikan satu buah lagu, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam-Nya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Mari adik-adik kita akan berdoa, kita menyerahkan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk kami boleh memuji Tuhan, meskipun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan berikan kesehatan kepada setiap anak-anak-Mu, setiap kakak-kakak juga yang melayani Tuhan. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Tuhan pakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu, di gerejamu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saatnya aktivitas. Kita mau buat aktivitas hari ini yang mengingatkan kita bahwa semua adik-adik nanti pasti akan bertumbuh. Bertumbuh menjadi anak-anak yang lebih besar, dewasa, dan menjadi tua. Tapi ingat, ketika kita bertumbuh, kita harus menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tumbuh dengan dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh sesama. Yuk kita buat aktivitasnya. Alat dan bahan yang kita perlukan saat ini adalah 4 lembar kertas lipat. Kertas berwarna yang kalian punya di rumah. Kalau nggak punya kertas berwarna, kertasnya diwarna aja. Kemudian ada lem, gunting, spidol, peniti, dan selotip. Kita buat ya. Yang pertama, ambil dulu 1 kertas berwarna. Terserah mau warna apa saja yang kalian mau pakai. Kak Pimping di sini ambilnya warna kuning. Kak Pimping mau gambar daun. Seperti ini. Kemudian kita gunting. Setelah digunting hasilnya seperti ini ya. Kemudian Kak Pimping mau buat bunga yang akan Kak Pimping letakkan di ujungnya sini. Bunganya Kak Pimping gambar di kertas yang berwarna merah dulu ya. Seperti ini. Gambarnya pakai pensil ya. Nah, kalau sudah, gambar bunga yang lain di kertas berwarna yang lain. Tapi
tapi bunganya yang lebih besar daripada bunga yang ini. Seperti ini. Sudah? Kalau sudah selesai menggambarnya, kita gunting sama-sama ya. Nah, bunga yang tadi kita gambar sudah Kak Pingping gunting dan hasilnya seperti ini. Yang merah lebih kecil daripada yang biru. Kalau sudah, Kak Pingping mau tempelkan bunga yang merah ini ke bunga yang biru. Seperti ini nanti. Kak Pingping lem ya. Hasilnya seperti ini setelah ditempel. Nah, kalau ini sudah jadi, kami mau tempelkan bunganya ini ke daunnya begini. Kita tempel ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah jadi, bunganya boleh diberi hiasan. Nah, bunganya boleh diberi hiasan seperti ini, diberi gambar lingkaran di tengahnya, kemudian digambar ada kelopak-kelopaknya sedikit terlihat. Kalau sudah selesai, kita akan menuliskan nama dari adik-adik, kemudian di bawahnya ada tulisan growing up. Kalau yang belum bisa menulis, minta mama tuliskan ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kak Pingping sudah tulis namanya Kak Lina di sini. Dan ada tulisan growing up. Kalau sudah, Kak Pingping mau ambil kertas yang terakhir yang belum dikerjakan ini tadi. Kemudian Kak Pingping mau lipat kertasnya ini untuk membentuk pita nantinya ya. Diambil kira-kira 1,5 cm sampai 2 cm begitu ya. Lipat. Kalau sudah dilipat, ada bekas lipatannya digunting. Tepat di bekas lipatan ini. Seperti ini jadinya. Kemudian kita lipat jadi 2. Kita lipat jadi 2, Kak Pingping ambil warnanya yang ungu ya. Lipat jadi 2 begini. Gunting. Kemudian tempelkan jadi 1 dan buat pola segitiga di ujungnya begini. Memakai pensil, kalau adik-adik nggak bisa. Seperti ini ya polanya ya, kelihatan? Yuk, kalau sudah dua-duanya direkatkan begini dan digunting bersama-sama. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kalau sudah, kita mau tempel keduanya jadi 1. Seperti ini ya, ini tempel di baliknya. Nah, ini diberi lem lagi. Kalau sudah, letakkan di belakangnya. Seperti ini ya. Yang terakhir kita mau pasang peniti di belakangnya. Ambil penitinya, ambil selotipnya. Sudah, penitinya dibuka terlebih dulu ya. Bagian yang tajam ini kita letakkan di atasnya. Begini, kita ambil selotip. Kira-kira panjangnya aja. Kemudian masukkan ke dalamnya peniti ini yang terbuka tadi. Kemudian kita tempel di sini. Aktivitasnya sudah jadi dan sudah Kak Pingping tempel di baju. Adik-adik juga ya, tempel di bajunya masing-masing, difoto, diserahkan kepada guru-guru kalian ya. Nah, aktivitas ini mengingatkan adik-adik semua bahwa adik-adik itu harus bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama.
Oke? Nah, aktivitas yang sudah kita kerjakan hari ini juga menandai berakhirnya sekolah minggu hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan sekolah minggu yang berikutnya. Jangan bosan, tetap bersemangat mengikuti sekolah minggu ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah!